Ada wudhu tuh, ada wudhu haram. Kalau apa? Kalau pakai air yang wakafnya untuk minum. Jadi wudhu ini macam-macam. Hukum wudhu. Ada wudhu wajib yang buat sholat, ada wudhu sunnah, ada wudhu makruh, yaitu tajdid tidak ada dipakai sholat. Ada wudhu haram. Nah ini haram. Kapan wudhu haram? Kalau pakai air yang diwakafin buat minum. Wa yusannu rasul izarihi bihi. Dalam wudhu itu kita disunahkan sesudah beres wudhu, sisa air wudhunya itu diciprat-ciprat di sarung kita. Kalau pakai sarung, kalau pakai celana kita kain ciprat di namanya, khususnya yang lempengan kemaluan kita, begitu. Sarungnya dipercikin air. Cuma kesunatan memercikan air ke sarung itu catatannya kalau ada sakwa sangka, kalau ada duga-duga dalam hati, ada kotoran yang bakal kena kita, sehingga supaya tidak ada muncul was-was maksudnya. Tujuan ini supaya tidak was-was. Ini air kencing apa air wudhu. Jadi biar nggak begitu. Ini basah ini. Basah apa ya? Apalagi hujan kayak begini wudhu. Ini basah, ini basah dari tanah apa dari wudhu. Biar nggak ada muncul begitu kita percik. Tadi kan habis saya percik. Jadi supaya hati tidak terganggu ketika wudhu oleh pikiran-pikiran. Ada setan dalam wudhu namanya walhan, suka mengganggu orang wudhu. Udah selesai kencing apa air percikan wudhu, suka ada begitu-begitu. Jadi dipercikin itu dari air sudah wudhu. Sarung sunnah dipercikin. Tahu kan ya dipercikin begitu, cepet-cepet sunnah. Oleh karenanya para ulama menyuruh kita wudhu harus lebih rapi tempatnya, di tempat yang tidak ada kena percikan air, supaya tidak muncul penyakit was-was. Apalagi kerannya ada juga yang saluran air, kencinglah dari sana nyambung jadi satu, ini muncratnya air dari ini ada di mana? Takut begitu. Itu sunnah dipercikin biar nggak ada was-was di dalam kita punya ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah wudhu mercikit air di kainnya. Itu kata Imam Ibnu Hajar, itu kenapa itu ada prasangka bagaimana ada najis yang nempel Nabi. Tapi kalau Nabi kan enggak. Tapi Nabi ini untuk ngajarin umat. Nabi kan setan tidak berani sama Nabi. Tapi umat kan enggak, kalau nggak begitu nggak dapat ajaran kan. Nabi badannya wangi,
Rasulullah SAW itu wangi, keringatnya wangi, semua badannya harum. Tapi kalau mau sholat pakai minyak wangi. Kalau buat kita ini mubadir, orang badan wangi, ngapa pakai minyak wangi? Karena beliau ini adalah Rasul yang misinya tabligh, menyampaikan ajaran. Kalau Nabi mau sholat enggak pakai minyak wangi, nanti enggak ada ajaran kalau sholat pakai minyak wangi. Kalau Nabi enggak pakai, badannya sudah wangi. Tapi kenapa badannya udah wangi, pakai juga. Wa madaka illa liyustan Nabi, kata Allah. Tidaklah itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, melainkan untuk dijadikan ajaran bagi umat. Sama seperti percikan, biar umat tidak muncul ada was-was segala macam. Maka Nabi pun habis wudu memercikan. Tapi kalau kata kita aman, tempatnya bersih, ini bercikir, enggak usah. Jadi kalau kata kita enggak ada najis lah, enggak. Jadi sunat ini kalau ada perasaan kotoran ini amanah, sebab manusia macam-macam. Itu begitu. Mana lagi ini terakhir, walaupun sunat wudu masih banyak yang enggak disebut dalam mu'in, tapi ini terakhir yang disebutkan sunat wudu. Terakhir, yang terakhir wudu sunat dalam wudu sholat 2 rakaat sesudah berwudu. Habis wudu itu kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Habis wudu. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dalil dari mana kesunatan sholat ba'da wudu, sholat sunnah wudu. Orang sebut sholat syukur wudu, sama dia maksudnya sholat sunnah wudu. Kata Nabi, man tawaddu'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi, siapa orang yang berwudu fa asbaghal wudu'a, lalu menyempurnakan wudu, dalam artian sunnah-sunnah dan adab-adab wudu dikerjakan dengan betul. Selesai wudu wasalla rak'ataini, lalu sholat 2 rakaat. Lam yuhaddis fihi ma nafsa, yang tidak bercerita pada dirinya, tidak ngobrol-ngobrol. Habis wudu selesai, doa, jalan, sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Rontok itu dosa, bak daun kering kena angin. Kalau habis wudu sholat 2 rakaat. Bahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga dan juga Sahih Muslim ada riwayat daripada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah
Jadi satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil Bilal, ya Bilal ta'al, Bilal kemari. Bilal merasa orang hina dipanggil oleh orang mulia. Apa iya saya suruh dekat dengan Nabi? Bilal sini. Kata Rasulullah SAW, amat sedih. Lalu Bilal nyamperin Nabi. Kemudian Nabi nanya, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Bilal, berbagi ceritalah kepada saya, tolong dongengin sama saya, tolong sampein sama saya, amalan apa yang ente paling harapin, yang paling didemeni dari yang ente kerjakan dalam Islam ini. Dari semua ajaran Islam ini, mana yang ente paling demeni, paling doyan, paling sering dikerjakan sama ente? Sebab bilang, fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Saya dengar ketoprak sendal Anda ada di depan saya di surga. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, kata Nabi, dakhaltul jannah, kata Nabi dalam hadis sahih, aku itu masuk ke dalam surga. Faraitu dafana lai Bilalin fil jannah. Saya melihat, mendengar itu Bilal ada di dalam surga. Kata akhirnya saya ingin pengen nanya, Bima sabaqtani, kok ente udah di surga duluan? Amalan apa yang membuat ente ada di surga duluan? Kata Nabi, amal Bima. Itulah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, tidak ada Nabi, semuanya biasa-biasa, apa yang kau suruh saya kerjakan. Cuma Nabi Bilal jawabannya, ya Rasulullah, la a'rifu syai'an, katanya, illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli aqiba rak'atain ma kutiba alayya. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak tahu amalan mana itu yang paling diharapkan. La a'rif syai'an, aku tak tahu apa. Cuma karena Nabi des, amalan apa ente suaranya udah di surga duluan. Jadi Rasulullah SAW itu mencintai sahabat itu luar biasa, mencintai umat itu tahu juga, bukan cinta di mulut, itu di Nabi. Jadi kayak kita punya istri biar gampang, dengar suara motor kita prek-prek itu dia bilang nama dia punya anaknya, no, baba lu tuh pulang
Itu suara motor. Itu baru suaranya. Itu tandanya dia cinta. Habis suara begitunya jadi apa? Nabi itu begitu. Suara pakai trompa. Zaman dulu kan pakai trompa, bagian toprak. Berbeda. Itu Nabi tahu. Suara toprakan Bilal di surga. Nabi masuk surga ada suara Bilal. Bilal itu suaranya. Maka Nabi nanya, bima sebab tadi ya Bilal amalan aku. Ente tahu dari surga suaranya. Apa yang ente kerjain? Kata Bilal, la a'rifu syai'an ya Rasulullah. Dan tahu. Rasulullah cuma bagi orang, Bilal bagi. Kata Bilal cuma begini Nabi, saya itu setiap habis wudu saya sholat. Bukan sholat wajib, mati balai, tidak diwajibin siapa. Ini yang disebut kalau di modern ini namanya bid'ah hasanah. Nabi itu sahabat ambil inisiatif dari dalil Rasulullah SAW. Jadi Nabi nggak ngajarin sholat sunnah wudu, Bilal ngajarin. Jadi Bilal itu setiap habis wudu sholat. Manakala dia wudu sholat 2 rakaat. Manakala dia wudu sholat 2 rakaat. Itu Bilal. Dan terus berjalan. Enggak pakai nanya juga ada. Sebab Bilal tahu ada hadis umum dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, as-salatu khairu mawdu'i. Faman sya'a an yastaghfira falyastaghfir. Salat itu adalah pekerjaan yang paling bagus dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Muslim. Siapa mau banyak, monggo banyak. Katanya bagus. Bilang nggak pakai nanya sama Nabi. Jadi Nabi juga ngajarin sama sahabat yang lain. Bilang kerja sholat sunnah. Nabi ngasih tahu pekerjaan umat, walaupun Nabi tidak nyuruh tapi punya dalil dari Nabi, diakui oleh Nabi. Itulah nggak kayak gitu. Emang Nabi contohin ngerjain. Ini Nabi kan ngerjain ini. Bilang ngerjain. Nabi nggak ada. Waktu nanya ini, bilang berbagi resep sendal ente. Coba Nabi bilang, fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya firja. Saya dengar dengan kuping saya. Kata Rasulullah, suara sendal Anda ada di surga. Apa yang Anda lakukan? Bilang, saya mau habis wudu sholat rakaat. Nabi nggak salah. Ente kalau kagak diajarin juga ya. Ini ngerjain. Nabi itu nggak begitu. Nggak kayak kita. Nyalain dulu. Begitu bisa jadi bid'ah. Nabi ngomong, ente bid'ah. Nabi, wah, sholat. Orang sholat itu bagus. Ada kumpul-kumpul di masjid orang meninggal, kumpul-kumpul baca Yasin, bagus. Wong isinya bagus. Orang baca Yasin, Quran, tahlil, Allah, ajaran Nabi, Abdul Dzikr, tasbih, bagus. Kata kita ini bid'ah. Ya itu nyusahin orang, kata kita. Yang punya rumah aja gak merasa susah. Kita udah bantuin kagak. Susah. Ini ada yang gak beres. Ini Nabi yang bilang, bima sababta. Amalannya apa bilang? Kata Bilal, saya sholat sunnah. Bahkan tak butuh 2 rakaat. Itu kata Bilal. Itu dia mau ya Rasulullah. Ada sesuatu.
siapa yang memunculkan pertama? Bila Nabi sahabat menemu orang sholat bagus, orang ibadah bagus. Ada teman-teman kita orang anaknya mau ujian puasa Senin Kamis, dia bagus saja dan untung ada ujian. Coba kalau nggak ada, ini nggak ada warna, nggak puasa lagi, itu bagus saja udah gitu. Jangan kita jadi orang kaku, jadi orang. Tapi bagian kita bukan pada materi itu, materi sholat sunnah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari amaliyah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Hadisnya ada di dalam Bukhari, dalam Muslim, nanti bakal panjang lebar diterangkan oleh Batul Mu'in pada bab sholat sunnah. Nanti di tengah akan ketemu tentang bab sholat sunnah. Nanti dibilang ada dua sholat sunnah, ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Di antaranya sholat sunnah. Ntar bakal diulang ini materi pada kajian sana. Ini lagi ngomong sunnah wudu kayak gitu. Sholat sunnah bacaannya apa? Kita ngomongin bacaan dulu. Bacaannya rakaat pertama adalah surat An-Nisa ayat 56. Rakaat pertama. Jadi habis sholat amin, kita baca walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kita selesai ya. Surat An-Nisa ayat berapa? 65. An-Nisa 65. An-Nisa 65. Cek dah. An-Nisa 65. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. 65. Ada 64. Oh 64 kan? Tadi bacanya itu aja kan kok. Saya urusan hafal Quran ya kita ini bisa tidak. 64. Walau annahum yadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Baca. Waduh, agak apa? Sudah langganan. Ya. Waduh, udah habis ngamat. Mau gimana? Rakaat kedua surat An-Nisa ini ayat 111 kayaknya atau 110 kan? Allah bilang nih rakaat keduanya baca ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. 110 An-Nisa bunyinya wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Enggak bisa bacanya itu baca selesai. Kalau pengen sempurna dalam tarekat aulia, semisal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, sebetulnya bin Tahir ini pecahan Al-Haddad. Masanya Tahir ini wali besar juga, dimentok di bin Tahir, ada keluarga bin Tahir.
Habib Abdullah bin Qasim bin Tahir Pak Nabi itu tulis dalam kitabnya itu Maslahul Qarib, cara sholat syukur wudu. Tapi ini syukur wudu ini didemenin sama banyak orang karena bikin duit banyak. Itu demen. Kalau udah ngomong duit banyak itu udah berotot. Jadi sholat syukur wudu begini. Jadi sholat yang usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ya bahasa kita orang, saya sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baiklah. Biasa. Namun itu Fatihah Al-Qadinah. Lalu baca yang tadi surat An-Nisa ayat 110. Walau annahum yadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Lalu baca kuliah. Kalau kita nggak hafal ini udah repot. Saya mau singkat. Pertama kuliah, kedua kuliah. Kalau bisa mendabel ya, karena memang begitu bacaan. Kalau beliau double. Wa annahum yadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus lakukan diriku melihat itu. Allahu Akbar. Sampai sujud. Kedua bangun. Waladhdallin amin. Baca yang surat An-Nisa ayat 110 itu. Ya'mal su'an aw yadlim nafsahu fayastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Baca dulu. Kalau kita langsung dulu aja. Kul ya dulu. Tapi batal muin emang ini yang paling gede juga ganjaran. Tuntunannya. Salam, habis salam, sholat syukur wudu ini aurat aulia seperti Habib Abdullah bin Qasim bin Tahir itu habis salam wirid, baca tasbih 10 kali. Subhanallah, gabung aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10. Habis salam. Kemudian habis itu baca lagi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 10 kali baca. Terus baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. 10 kali. Itu aurat awliyah. 10. Habis itu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. 10 kali. Udah selesai doa terakhir. 10 juga doa. Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, lindungi saya dari sempit susah di dunia dan susah pada hari kiamat. Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. 10 kali. Itu yang dikerjakan oleh aulia-aulia dari sada para baik amalannya.
bagi Allah. Salat syukur wudu. Jadi baca pertama salam, baca kuliah dulu aja kalau kita kuliah dulu dah dulu. Tapi pada menjolnya ini ayatnya. Bagus 30. Jadi habis salam baca tasbih 10 subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10. Dua baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim 10 juga. Gitu terus baca subhana malikul qudus berapa? 10. Terus istighfar 10, doa 10. Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Itu orang habis wudu lalu sholat syukur wudu, wiridnya itu tidak mengalami susah dalam hidupnya, nggak ngalamin susah. Cuman syukur wudu ini kapan dikerjakannya? Ba'da sesudah wudu. Maksudnya sesudah wudu ay bihaitsu sabani ilaihi murfan, dalam artian salat ini masih terhubung dengan wudu, tidak bisa dengan jarak yang lama. Kalau sudah kelamaan putus. Cuman ulama berbeda-beda terkait salat syukur wudu. Yang mu'tamad salat syukur wudu itu bakal hilang ajarannya kalau sudah lama bisa. Kalau jaraknya udah lama, udah habis waktunya. Kelamaan itu yang mu'tamad. Kalau jaraknya enggak lama, enggak apa-apa. Diselingi 2 rakaat masih bisa. Kayak contoh masuk masjid. Kalau kita habis wudu masuk masjid, kalau masuk masjid ada sholat yang di hadapan kita, sholat tahiyatul masjid. Baru habis tahiyatul masjid sholat syukur wudu, wiridnya kayak tadi, sholat syukur wudu, syukur wudu, bacanya kayak tadi, syukur wudu. Jangan lama-lama. Pendapat kedua, kalau orang sudah berpaling, artinya nggak ada niat ngerjain sholat syukur wudu, itu udah putus. Walaupun nanti ngerjain, itu pendapat kedua. Rada lama. Ketiga pendapatnya, yang penting belum kering, masih ada ajaran syukur wudu. Dan terakhir lama banget, yang penting belum batang, masih ada. Silahkan tuh dari 4 pendapat, mana saudara dulu? Begitu. Tuh sholat syukur. Cuman suratnya tadi potongan ayat surat An-Nisa, dua-duanya pantaukan. Kemudian daripada itu, faidatun, ini ada faedah. Berbicara dulu, haram wudu pakai air yang khusus minum, diwakafin buat minum. Orang dulu biasanya ada tempayan depan rumah, apalagi saudaranya pergi haji, maksudnya dia biar adem di sononya, jadi sodakonya air pakai tempayan di depan rumah. Kalau sekarang mau galon gratis depan masjid tuh sudah ada gratis buat minum. Kita pakai buat wudu, hukumnya dosa menyalahi peruntukan, dosa. Begitu, dosa dipakai
Itu biasanya tuh kalau umroh haji tuh kan ada air zam-zam yang bebas, ada air zam-zam yang di dalam. Air ini khusus minum aja. Itu berarti wakafnya buat minum. Gitu. Jadi jangan ini wudu. Ada juga yang boleh wudu, itu silakan. Jadi tergantung wakaf. Kalau wakafnya buat wudu, wakafnya buat minum, haram dipakai wudu. Namanya haram hari ini karena menyalahi peruntukan. Termasuk haram juga memakai air yang tidak tahu ini peruntukannya untuk apa. Itu juga haram. Apa untuk minum, apa untuk wudu, kita tidak tahu. Jangan ikhtiar biar nggak dosa. Termasuk juga haram mindahin air ke tempat yang lain. Walaupun sama-sama ini air, kita pindahin di tempat yang lain untuk minum air ini, begitu. Tapi dipindahin ke tempat yang lain, ya. Itu juga haram. Ala kulli hal, ada wudu, ada wudu haram. Kalau apa? Kalau pakai air yang wakafnya untuk minum. Jadi wudu ini macam-macam. Hukum wudu. Ada wudu wajib yang buat sholat, ada wudu sunnah, ada wudu makruh, yaitu tajdid tidak ada dipakai sholat. Ada wudu haram. Nah ini haram. Kapan wudu haram? Kalau pakai air yang diwakafin buat minum. Kurang lebih demikian dari kajian ini.